Perkenalkan, nama saya Fathul Labib dengan INPN 2310100344. Saya di sini akan membuat video tugas teknik pembuatan undang-undang. Kali ini akan membahas tentang sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hukum hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari aturan lalu lintas, peraturan pendidikan, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum tata negara. Semua itu aturan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan dengan disusun secara hierarkis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, aparatur negara, dan masyarakat pada umumnya. Secara umum, sistem hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama, yaitu struktur hukum, legal struktur, substansi hukum, legal substance, budaya hukum, legal kultur. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka penegak hukum akan menjadi tidak efektif. Unsur-unsur sistem hukum. Yang pertama itu struktur hukum. Struktur hukum adalah lembaga atau institusi yang bertugas membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Struktur hukum mencerminkan siapa yang menjalankan hukum dan bagaimana hukum itu ditegakkan. Contoh struktur hukum di Indonesia antara lain lembaga legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, yang berwenang membentuk undang-undang dan peraturan daerah, lembaga eksekutif, presiden, menteri, gubernur, wali kota, yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Ada juga lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya, yang menegakkan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Apabila struktur hukum tidak berjalan secara profesional dan independen, maka hukum akan sulit ditegakkan secara adil. Yang kedua itu ada substansi hukum. Substansi hukum adalah isi atau materi hukum yang berlaku dalam suatu negara. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, prinsip dan norma hukum. Substansi hukum menjawab pertanyaan apa yang diatur oleh hukum dan bagaimana hak serta kewajiban warga negara ditentukan. Substansi hukum yang baik harus jelas dan tidak multitafsir, sesuai dengan nilai keadilan, dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap, pandangan, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Contoh budaya hukum yaitu kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, kesadaran membayar pajak, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Meskipun struktur dan substansi hukum sudah baik, tanpa budaya hukum yang kuat, hukum tetap tidak akan berjalan efektif. Sistem hukum yang dianut di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum Eropa kontinental, yaitu civil law. Sistem ini menekankan pada peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Ciri khasnya adalah adanya kodifikasi hukum seperti KUHP dan KUH Perdata. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam nilai Pancasila. Dan yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam berlaku terutama dalam bidang tertentu seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Khususnya bagi umat Islam dan ditangani segala sumber hukum dan ditangani oleh peradilan agama. Ketiga, sistem hukum ini berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak semua aturan dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan harus memenuhi unsur apa aja itu, yaitu tertulis, dibentuk oleh pejabat berwenang, mengikat secara umum. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Hierarki ini menunjukkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi dan tujuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi utama, antara lain memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, 3. Melindungi hak asasi manusia, 4. Menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, dan yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan negara hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sistem hukum yang baik harus didukung oleh struktur yang kuat, substansi hukum yang adil, dan budaya hukum yang sadar serta taat hukum. Dengan memahami sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga menjadi subjek hukum yang aktif dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas video ini. Terima kasih telah melihat video saya. Assalamualaikum.